Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Santri. Pada kesempatan kali ini Kang Santri akan buat video tentang perjalanan nge-YouTube sampai gajian. Sebelum ke video, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Bagi Anda yang belum subscribe, nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai videonya. Perjalanan channel saya mulai awal sampai ke YouTube itu penuh liku-liku, penuh rintangan. Tapi liku-liku serta rintangan yang saya alami itu masih lebih banyak dari teman-teman saya ya. Saya kan bergabung dengan komunitas YouTuber. Di situ banyak yang sharing. Bahkan mereka itu sampai bertahun-tahun padahal dia itu sudah konsisten upload tiap hari, ternyata belum juga menghasilkan. Karena di dalam bermain YouTube atau fokus ke YouTube itu tidak bisa ngasal-ngasal. Kita harus tahu ilmunya, bagaimana algoritma YouTube, bagaimana CEO-nya YouTube itu bagaimana cara mendapatkan subscriber, bagaimana menarik para viewer, bagaimana cara mengedit video supaya bagus, supaya orang itu menonton bisa berlama-lama, tidak berpindah ke video yang lain. Itu juga ada ilmunya, dan tentunya itu butuh proses. Untuk memperoleh ilmu per-YouTubean, kalian bisa mendapatkan dengan cara mengikuti kelas. Tentunya kalau kita mengikuti kelas, kita itu harus membayar. Ada juga kelas yang gratis, tapi itu jarang sekali karena kalau orang sudah membuka kelas itu rata-rata mereka menarik tarif. Kalau kalian mau yang gratis, kalian bisa lihat tutorial pembelajaran, sharing ilmu di YouTube itu banyak sekali. Ada kalanya channelnya milik Densisi, Timon Adioso, Yona Tutorial, kemudian Insan Tutor, dan masih banyak sekali ya. Termasuk juga channel saya ini, Kang Santri. Channel Kang Santri ini juga khusus fokus pada satu topik, yaitu pembelajaran tentang YouTube gratis. Kita bongkar di sini karena di sini itu berdasarkan pengalaman pribadi kami ya. Jadi tidak asal-asalan kita share ilmu di sini. Semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ada yang nyinyir, masa sih, mana buktinya? Ya silakan saja lihat channel saya yang pertama. Channel saya pertama itu sudah penghasilan. Memang betul channel saya pertama itu sempat mengalami rusak, sempat mengalami sakit ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan bahkan juga sudah mendapatkan hasil. Untuk perjalanan YouTube saya itu berawal dari ketika saya tahu tentang ilmu baru tentang dunia komputer. Contoh, saya tahu tentang bagaimana cara membuat rumus penjumlahan di Excel dan lain sebagainya. Itu kan saya tulis di buku, saya catat di buku. Bahkan di dalam buku saya itu hampir penuh ya catatan-catatan tentang ilmu dunia komputer. Selanjutnya saya berpikir, kalau dicatat di sini doang eman ya. Karena sekarang kan sudah dunia globalisasi, dunia sosmed itu sangat merajalela, mulai dari WhatsApp, mulai dari Facebook, mulai dari Instagram, begitu pula dengan YouTube. Kenapa tidak kita manfaatkan aja ini? Kita buat seperti video, jadi di dalam itu ada audio dan juga visual. Ada gambarnya, ada suaranya. Yang mana tujuan pertama adalah agar saya sendiri itu ketika mencatat tidak lupa. Baik itu dicatat di buku ataupun dicatat di YouTube. Selain dicatat agar tidak lupa, tujuan kedua adalah bisa menghasilkan. Kalau orang lain menonton video kita, itu kita juga bisa menghasilkan kalau sudah memenuhi syarat dari YouTube, yaitu 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Kita akan bisa menghasilkan uang. Tapi kalau dimonetisasi tidak mendapat bayaran, kita menunggu terlebih dahulu 10 dolar pertama. Setelah menunggu dolar pertama, kita menunggu 100 dolar pertama untuk mendapatkan gaji dari YouTube. Selanjutnya setelah saya buat video, saya bentuk video, saya upload di YouTube, itu enak ya. Ketika saya butuh, saya tidak perlu buka buku lagi, cukup saya bawa HP, saya buka channel saya pelajari lagi, saya lihat, oh ternyata begini. Itu manfaat. Selain manfaat untuk diri saya sendiri, juga manfaat untuk orang banyak ya. Dan itu juga bisa menjadi amal jariah saya. Amal jariah ketika kita sudah tiada, orang lain masih memanfaatkan, orang lain masih menonton, itu kan enak ya, enak. Jadi tujuannya itu ada 3. Pertama untuk mencatat ilmu, kedua untuk mencari uang ya, tentunya tidak bisa dipungkir ya. Yang kedua ini karena semua orang itu pasti suka uang. Dengan uang kita bisa melakukan segalanya.
asalkan jangan hal-hal yang negatif atau melanggar. Dan yang ketiga adalah sebagai amal jariah kita. Kemudian tidak berhenti di situ. Dalam perjalanan YouTube itu banyak sekali liku-liku dan rintangannya. Bahkan saya sendiri sempat berhenti ya. Jadi liku-likunya apa sih, rintangannya apa? Contoh ya, paling sering itu ketidakkonsistenan kita. Kita itu diuji ketika kita sudah upload secara konsisten, tiap hari upload, tiap hari bikin konten, tiap hari ngedit, tiap hari mencari ide, ternyata viewernya itu doang, gitu-gitu doang, tidak naik. Subscribernya juga tidak naik-naik ya. Sudah berjalan beberapa bulan, bahkan sampai lebih dari 1 tahun, ternyata belum juga bisa menghasilkan. Itu kan, wah, gimana gitu loh. Jadi bisa timbul rasa pesimis, down diri kita, karena sudah beberapa tahun kita konsisten tapi tidak menghasilkan. Ini sudah kendala para YouTuber pemula itu ya, ini down hati, tidak bisa konsisten. Ketika kita mendapatkan ujian seperti itu, kita tidak bisa konsisten. Padahal ketika kita mendapatkan ujian seperti itu, kita harus memperbaiki diri. Apa kesalahan kita? Kenapa kok viewernya itu masih gitu-gitu doang? Kenapa subscribernya kok tidak bisa naik? Kita itu harus mencari, harus berbenah diri, agar apa? Agar channel kita itu bisa berkembang, bisa menghasilkan, bisa memenuhi target dari YouTube untuk monetisasi. Kalau kita down, pesimis, ya sudah berhenti di sini, kita tidak akan bisa berkembang. Selanjutnya setelah dapat liku-liku, mungkin jarak 1,5 tahun ya, saya itu konsisten untuk bikin video. Bahkan video saya kan sudah sekitar 500-an lebih nih. 1 tahun saya fokus, 1,5 tahun itu fokus. Tiap hari saya usahakan untuk selalu buat video, meskipun terkadang juga bolong. Kalau bolong biasanya ya paling tidak 2 hari atau paling tidak seminggu itu 3 kali lah kita bikin video. Itu konsisten sampai 1 tahun lebih ya. Ternyata belum juga menghasilkan. Sampai saya cari cara-cara yang singkat, cara-cara yang hitam. Kalau menurut YouTuber itu ada cara hitam, ada cara putih. Cara putih itu berarti cara yang benar, yang lurus, tidak menggunakan cara singkat yang tidak dibenarkan oleh YouTube. Seperti apa cara hitam itu? Melakukan sub for sub, kemudian saling tonton, kemudian kita tonton sendiri. Itu cara-cara hitam ya. Kalau cara-cara putih itu mereka tidak melakukan itu. Mereka itu konsisten bikin video yang menarik, yang bagus, sehingga orang itu menonton itu tidak meninggalkan, tidak men-skip, tidak beralih kepada video yang lain. Dan selain yang bagus, pasti mereka itu bikin video yang agak panjang. Karena apa? Kalau sudah bagus, pendek kan eman. Pastinya mereka kan bikin video panjang. Jarang mereka bikin video short. Karena video short itu fungsinya diantaranya untuk menambahkan subscriber ya. Kalau kita konsisten upload video short, pastinya subscriber kita akan bertambah dengan cepat. Tapi kalau video panjang itu untuk menambah penghasilan ya. Semakin panjang, banyak yang menonton, pasti penghasilannya pun akan semakin banyak. Nah, setelah jalan beberapa tahun, 1,5 tahun, saya konsisten tak juga menghasilkan, saya berhenti ya. Saya down, pesimis. Kok tidak menghasilkan? Padahal kita bersusah payah, sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan tenaga, sudah meluangkan pikiran, berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan. Ternyata tidak pula menghasilkan. Oh ya teman-teman, ini juga harus kalian ketahui ya, bahwasanya saya memulai membuat channel ini kan dengan minim ilmu. Kalian bisa lihat video saya yang pertama itu, Masya Allah ya, bahasanya masih kaku. Kemudian dalam mengucapkan istilah bahasa Inggris itu juga masih gimana gitulah, kaku sekali. Kalian bisa lihat ya, sampai saya sendiri lihat video saya itu ngakak saya tertawa sendiri melihat video saya itu yang dulu. Tapi ya gimana lagi, kita harus mencoba terus, mencoba. Kalau ada kekurangan kita perbaiki, kalau tidak gitu kita tidak akan maju ya. Dari situ setelah 1,5 tahun saya berhenti ya, kurang lebih 1,5 tahun lah kita berhenti, tidak buat video. Setelah berhenti untuk membuat video, saya mulai mencoba lagi, yaitu dengan cara itu tadi, cara-cara singkat untuk bisa monetisasi, untuk bisa mendapatkan hasil. Saya lakukan semuanya dan ujung-ujungnya ternyata channel saya melakukan pelanggaran, terkena pelanggaran ya. Ada klaim hak cipta, ada
Karena kan saya mencoba, katanya kalau kita upload sesuatu yang sedang trending itu bisa menambah viewer dan juga subscriber. Memang benar, tapi kalau kita uploadnya itu milik video orang lain, ya tentu tidak bisa, pastinya akan terkena copyright dari YouTube. Kemudian juga saya lakukan sub for sub, saya lakukan saling tonton. Bahkan saya juga membeli subscriber, membeli jam tayang juga pernah ya. Itu kita lakukan semuanya ya. Parah banget ini channel saya yang pertama ini rusak. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh, bahkan sudah menghasilkan, alhamdulillah. Dari situ kita tidak bisa asal-asalan untuk menekuni YouTube, menggeluti YouTube, tidak bisa ya. Kita harus benar-benar belajar tentang per-YouTubean agar lebih cepat untuk menghasilkan, lebih cepat untuk monetisasi. Supaya apa? Kalau kita sudah menghasilkan, bukan monetisasi ya, kalau monetisasi itu masih butuh proses untuk mendapatkan $10 dan juga $100 pertama. Kalau kita mendapatkan monetisasinya itu dengan jalan pintas, biasanya untuk mendapatkan $10 pertama itu sulit. Tapi kalau jalur monetisasinya itu dengan cara putih, dengan cara-cara yang benar, normal, itu biasanya untuk mendapatkan $10 pertama itu mudah. Setelah terlampaui $10 pertama itu mendapatkan $100 pertama, insya Allah mudah karena dilakukan dengan cara-cara yang benar. Tapi kalau seperti saya cara hitam, setelah monetisasi untuk mendapatkan hasil itu susah banget guys, susah banget beneran. Karena itu tadi ya, jalan-jalan pintas, jalan hitam itu ya, jangan ditiru ya, jangan ditiru. Kalau kita tahu jalan yang bagus, kenapa mengikuti jalan yang tidak benar? Oleh sebab itu channel ini juga mengajarkan, menge-share, berbagi ilmu kepada kita semuanya agar kita itu tidak terjerumus, kita itu tidak melakukan kesalahan, agar kita sama-sama sukses, sama-sama menghasilkan di YouTube. Karena YouTube itu menghasilkan, benar-benar menghasilkan ya. Apalagi kalau sudah menghasilkan, kita itu kalian lihat sendiri ya, channel-channel yang besar, kalau mereka itu sudah menghasilkan, dia tetap aktif membuat video. Karena apa? Karena dengan semakin aktif dia upload video, semakin besar pula dia menghasilkan. Karena subscribernya sudah banyak, orang yang menonton sudah banyak. Emang kalau tidak buat video, ya paling tidak mereka pastinya bikin video seminggu sekali. Kenapa mereka kok bikin video seminggu sekali atau sebulan sekali? Karena pastinya mereka yang channel sudah berkembang, dia tidak mungkin punya satu channel. Pastinya mereka ternak channel, punya banyak channel, lebih dari satu. Itu sudah pasti, tidak mungkin. Kalau dia sudah berhasil satu channel, tidak mungkin dia akan stay di channel satu doang. Biasanya rata-rata mereka akan buat channel lagi agar menambah penghasilan. Kalau penghasilan channel satu ini sedang stabil, mungkin channel satunya bisa meningkat, atau channel satunya menurun, channel satunya meningkat. Ini tujuannya untuk ternak channel, menambah penghasilan, menstabilkan penghasilan. Kalian bisa lihat ternak channel, linknya saya sertakan di bawah video ini. Setelah channel saya rusak, alhamdulillah sudah berhasil. Dari situ saya bersyukur sekali. Tentu untuk menyembuhkan channel yang rusak itu butuh waktu juga ya, sama halnya membangun channel baru. Bener-bener ya, ini bener sekali ini. Kalau channel kita sudah rusak, kalau rusaknya parah, sakitnya sudah parah, itu menyembuhkannya juga susah. Kalau dipikir-pikir itu sama dengan membangun channel baru. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, saya monetisasi itu jarak 2 tahun ya. 2 tahun berjalan, saya bisa monetisasi. Tapi setelah monetisasi itu tidak langsung dapat gaji. Itu tadi butuh $10, kemudian $100 baru bisa gajian. Dan alhamdulillah 1 tahun tepat, sehingga kalau di total 2 tahun itu proses untuk membangun channel, kemudian 1 tahunnya untuk menghasilkan. Jadi jarak 3 tahun ini saya bisa gajian dari YouTube. Alhamdulillah bisa memenuhi target YouTube, dan cair saat itu 1.380.000. Ya lumayan, tidak sedikit nominal seperti itu ya, lumayan. Buat kita sih 1.300.000 itu banyak ya. Ya mudah-mudahan bisa gajian tiap bulan, doakan aja ya. Dan mudah-mudahan pula para YouTuber pemula tetap semangat, tetap belajar, tetap fokus, tetap konsisten, agar channel kalian itu bisa berkembang. Jangan putus asa. Dan saya doakan juga semoga kalian bisa cepat monetisasi,
setelah monetisasi cepat pula menghasilkan. Intinya kalau bisa pakai cara putih, kenapa pakai cara yang hitam? Kalau bisa pakai cara yang benar, kenapa pakai cara yang tidak benar? Kalau kalian niatnya mempraktekkan cara yang hitam, boleh-boleh saja, tapi jangan terus-terusan. Hanya untuk mempraktekkan ilmu itu diperbolehkan, karena YouTube tidak ngelarang. Dari situ kita akan dapat pengalaman, oh ternyata begini. Semoga bermanfaat video kali ini. Sampai jumpa pada video dan tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber semangat sukses. Allah ya karim.